Oke, halo. Perkenalkan nama saya Firman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan packet tracer, subnet, and IP version for network. Bagaimana menentukan subnet dalam jaringan IP versi keempat. Oke, di packet tracer ini nanti ada desain table ya. Di sini ada device, custom router, LAN A switch, LAN B switch, PCA, PCB, ISP router, ISP switch, ISP workstation, dan ISP server. Di sini ada interface-nya, kemudian ada IP address-nya yang sudah ditentukan, lalu ada subnet mask, lalu ada default gateway. Nah, di sini yang di dalam yang tidak diketahui, not available. Oke. Nah, tujuan kita di sini nanti ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mendesain skema subnetting jaringan IP versi keempat. Yang kedua, kita akan mengkonfigurasi perangkat yang ada di sini. Kita sesuaikan dengan perhitungan subnet kita. Yang ketiga, nanti kita akan melakukan tes dan troubleshoot ke dalam jaringan. Oke. Latar belakangnya di dalam aktiviti ini kita akan membuat subnet berdasarkan jaringan customer di dalam multiple subnet. Skema subnet seharusnya menjadi berdasarkan pada jumlah kebutuhan host komputernya di masing-masing subnet dan perlu mempertimbangkan kebutuhan di masa depan. Setelah kita membuat skema subnet dan menyelesaikan tadi tabel pengalamatan tadi ada table dengan mengisi jumlah host dan alamat IP, kita akan mengkonfigur ya host PC, switch dan perangkat router. Oke, instruksi pertama kita akan membuat subnet pada jaringan yang telah desain. Pas satunya seperti itu, part duanya kita membuat skema subnet dengan jumlah subnet yang dibutuhkan dan jumlah alamat host yang dibutuhkan. Nah, di dalam skenario ini kita sebagai jaringan komputer, teknisi jaringan ditugaskan untuk melakukan instalasi di dalam suatu jaringan customer. Nah, kita diminta untuk membuat multiple subnet dari 192, 168, 0, dan 0 prefix 24. Okay, the first subnet is LAN A network. Jadi subnet pertama itu ada di LAN A yang membutuhkan 50 host IP address. Yang berikutnya, subnet berikutnya adalah di LAN B yang membutuhkan 40 IP address. Di sini juga kita membutuhkan paling tidak 2 tambahan subnet untuk masa depan. Jadi kita perhitungkan bahwa jaringannya ini akan bertambah, maka kita sediakan 2 subnet seperti itu. Oke, berapa banyak
host address, alamat host yang dibutuhkan di dalam sebuah subnet jaringan yang besar. Apa jumlah minimum subnet yang dibutuhkan? Di sini kita menggunakan jaringan 192.168.0.24. Apa binary dari subnet di dalam prefix 24? Oke. Oke, ini versi 24 di mana binary-nya nanti ini ada dalam 4 oktat. Ini oktat pertama, oktat kedua 8 digit binary, kemudian oktat ketiga juga 8 digit binary, dan oktat terakhir. Jadi oktat pertama, kedua, dan ketiga kita namakan sebagai network ID, dan oktat terakhir dinamakan sebagai net ID. Jadi untuk menjawab pertanyaan D tadi, bagaimana subnet dalam binary dari prefix 24, yaitu 111.111.111.11.000.0000 atau dalam desimalnya 255.255.255.0. Oke, di dalam subnet mask terdapat dua porsi, yaitu network portion dan host portion. Hal ini merepresentasikan binary 1 dan binary 0 untuk subnet mask. Di dalam network mask, yang mana yang merepresentasikan binary 1, yang mana merepresentasikan binary 0. Oke. Di sini nanti akan diketahui bahwa subnet 1, subnet 1 untuk misalkan untuk prefix ini, dia menggunakan binary 1 dan selebihnya hostnya 0. Nah, contoh untuk prefix 24, subnet satunya tidak ada karena cuma ada satu subnet. Kemudian hostnya ada uh, ada 8 binary 0-nya, seperti itu. Oke. Berikutnya, untuk subnet jaringan, bits from the host portion of the original network mask are changed into subnet bits. Jumlah subnet bits didefinisikan jumlah subnet. Jadi bit di dalam subnet didefinisikan sebagai jumlah subnet. Oke. Nah, di sini disebutkan di sini ada prefix 25, 26, 27, 28, 29 dan juga 30. Oke. Berapa jumlah subnet dan berapa jumlah host dari masing-masing prefix tersebut? Oke, kita lihat di sini bahwa cara menghitung jumlah subnet adalah 2 pangkat n. N ini binary-nya 1. Jadi kalau untuk prefix 25, 2 subnetnya cuma 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sedangkan hostnya itu adalah 2 pangkat jumlah binary 0-nya atau hostnya dikurangi 2. Jadi 2 pangkat 7, sisanya 7 dikurangi 2. Jadi sehingga 128 dikurangi 2 menjadi 126 host, seperti itu. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke prefix 26. Di prefix 26 ini akan bertambah satunya. Jadi subnetnya 2 pangkat 2 menjadi sama dengan 4, jadi 4 subnet, dan hostnya 2 pangkat 6 dikurangi 2 atau sama dengan 64 dikurangi 2 menjadi 62 host. Oke, berikutnya kita ke prefix 27. Subnet masknya menjadi binary-nya menjadi 3, binary one-nya. Jadi 2 pangkat 3 menjadi 8 subnet, hostnya 2 pangkat 5 dikurangi 2 atau sama dengan 30 host. Selanjutnya untuk prefix 28, jadi subnetnya menjadi 2 pangkat 4, ada 4 binary one sama dengan 16, hostnya 2 sama juga 2 pangkat 4 tapi kurangi 2. Tapi 16 kurangi 2 sama dengan 14 host. Lalu di prefix 29 ini subnet masknya menjadi banyak lagi ya. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini binary one-nya 1 sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan hostnya 2 pangkat 3. Tinggal 3 nolnya, binary zero-nya. 2 pangkat 3 dikurangi 2 berarti 8 kurang 2 sama dengan 4 host. Sedangkan terakhir di prefix 30 ini subnet masknya ada 2 pangkat 6 sama dengan 64 dan hostnya 2 pangkat 2 kurangi 2 berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2 host. Seperti itu. Ini untuk menjawab pertanyaan di atas. Oke. Selanjutnya kita akan breakdown kembali ya berapa subnet mask berdasarkan tabel ini. Jadi kita akan menentukan subnet address, kemudian prefix-nya dan subnet masknya untuk first subnet di 192.168.0.0. Oke. Yang pertama di sini kita sadari ya bahwa kebutuhan hostnya tadi adalah 50, sehingga dari prefix yang ada yang dianggap paling cocok menggunakan prefix 26, di mana ada 4 subnet yang bisa kita gunakan karena tadi ada ada 4 yang dibutuhkan, kemudian ada host sebanyak 62 ataupun dari 50 host yang dibutuhkan untuk LAN A, seperti itu. Jadi jika dimulai alamat IP-nya 192.168.0.0, kita akan coba untuk mengisi jumlah dari tabel ini. Oke. Kita sepakat menggunakan prefix 26 berarti menggunakan subnet mask 1255.255.255.192. Oke, di mana subnetnya adalah 2 pangkat 2 karena diambil dari belakangnya. Binary one-nya sebanyak 2. Kemudian subnetnya menjadi 4 subnet, lalu hostnya binary zero-nya ada 6, berarti 2 pangkat 6
dikurangi 2 atau sama dengan 64 dikurangi 2 menjadi 62 host. Oke, untuk memulai kita susun tabelnya, jadi ada 4 subnet. Jadi untuk memulai alamat IP yang ini mulai dari 192.168.0.0. Jadi caranya maksimal IP address itu di angka terakhirnya itu adalah 256. 256 dikurangi 2/7 dari subnetnya ditambah 2/6 dari hostnya. Jadi 256 dikurangi 128 tambah 64, lalu 256 menjadi dikurangi 192 menjadi 64. Inilah menjadi range dari alamat IP. Jadi akan terbentuk 192.168.0.0, berikutnya adalah 192.168.0.64. Kemudian di subnet ketiga nanti ditambah 64, 192.168.0.128, kemudian di subnet terakhir ditambah 64, 192.168.0.192. Kedua, selanjutnya kita mengisi alamat IP address yang hilang di dalam addressing table